sebentar lagi akan berlalu. Namun sejak memasuki awal tahun, Indonesia terus dirundung murka alam. Sederet bencana dan kabar duka datang menerpa, mulai dari erupsi, banjir, tanah longsor hingga gempa. Padahal pandemi belum juga tuntas, air mata tahun lalu belum juga lunas. Akhir tahun yang luar biasa berat bagi Indonesia. Mari kita cari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Tetaplah bersama saya, Liska Pratami, di Syarhil in Sosial Media. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat ada 3.461 kejadian bencana alam yang telah melanda berbagai wilayah di Indonesia selama tahun 2022 per 19 Desember. Bencana alam yang terjadi berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, bahkan erupsi. Di penghujung tahun yang memasuki musim hujan ini, banjir menempati posisi teratas dalam bencana alam yang paling sering terjadi, yakni mencapai 1.493 peristiwa. Tak hanya banjir, sebanyak 1.033 cuaca ekstrim pun terjadi di mana-mana, serta tanah longsor yang meluluh lantahkan pemukiman masyarakat terjadi sebanyak 628 kali. Namun, kedatangan bencana yang bertubi-tubi ini tentunya tidak terlepas dari ulah-ulah jahil tangan manusia. Salah satunya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sebanyak 250 peristiwa yang menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah. Kelalaian manusia dalam menjaga bumi pertiwi ini pun menimbulkan beberapa gelombang pasang dan abrasi sebanyak 24 kali. Bahkan sejumlah gempa bumi mengguncangkan beberapa kota seperti Cianjur, Sukabumi, Garut, dan Jember. Pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022 lalu, bencana alam lainnya kembali menghadang wilayah timur Pulau Jawa. Kini erupsi Gunung Semeru kembali terjadi, persis seperti 1 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 4 Desember 2021. Sejumlah bencana alam yang terjadi selama tahun 2022 ini menyebabkan 844 korban jiwa, 48 hilang, 8.724 korban luka-luka, serta 5.330.351 orang menderita dan mengungsi. Akhir tahun yang luar biasa berat bagi Indonesia. Badai kepedihan yang tak terbayangkan datang seketika. Namun, sadarkah pemirsa, kedatangan musibah bencana alam ini tidak serta-merta terjadi begitu saja, melainkan telah diprediksikan oleh agama Islam yang terbingkaikan di dalam Al-Quran. Pemirsa, demikianlah berita yang dapat saya sampaikan. Saya Liska Pratami, pamit undur diri. Sampai jumpa di Syarhil in Sosial Media berikutnya. Ilmu pengetahuan kita masih belum seberapa, kerap gagal membaca gerak alam raya. Tapi kita terus mendaku dikdaya, merasa sanggup mengatasi semesta. Selalu rakus, mengeruk dan menjala. Barangkali kita memang spesies yang tiada duanya di muka bumi. Makhluk ajaib yang gemar menghancurkan dunianya sendiri. Lalu berpura-pura lupa penyebab bencana sembari berdalih dengan alasan-alasan yang sempurna. Kita bisa bersikap lebih baik daripada biasanya. Kita diberikan akal untuk mengurut pangkal masalahnya. Tak ada yang sudi berjumpa kedukaan 2 kali saat memperlakukan alam dengan rendah hati yang bak diterjang perihnya petaka.
bantu sesama dengan ragam cara. Bergeraklah selagi masih bisa. Bergabung membantu warga menjadi prinsip yang sungguh tiada dua, sambil merakit hikmah agar menjadi umat yang waskita. Allah telah mengingatkan kita pada untaian firman-Nya. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Negeriku kini kembali menangis, berlinang duka dari mata-mata yang penuh gundah, menyaksikan pesan tanah yang kian meringis, merindukan sapaan tangan dan pergerakan sosok-sosok khalifah. Negeriku kini diingatkan dengan banjir yang menyeret harta anggapan, dengan rubuhnya bangunan-bangunan kebanggaan tempat bernaung di bawah panas dan hujan, dengan goncangan yang meruntuhkan harapan, dengan tangisan wajah-wajah yang pilu akan perpisahan. Mungkin bumi sudah jenuh dengan keluhnya yang tak terbaca makhluk-makhluk berakal yang dianugerahi Tuhan kuasa. Mungkin alam mengadukan deritanya pada Tuhan, merasa terancam hak-haknya oleh manusia-manusia rakus yang tak sadar akan eksistensinya. Maka bacalah ayat-ayat kauniahnya tersebar di depan mata, menuntut kesadaran. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Penyayang. Selarik teguh Sang Maha Ghafur. Kala bumi melebur, puing-puing hancur, tanah bergetar, alam menggelegar, mengguncang tanpa sadar, semua terasa hampar. Pun kenangan air mengalir jauh, meluluh lantakan bangunan sepuh, tanpa iba menghajar yang rapuh. Jeritan riuh, air mata meluruh, keringat berpeluh. Bukan tanpa alasan lirih, kejadian demi kejadian pedih, sejatinya ulah tubuh-tubuh ringkih, ulah manusia-manusia biadab yang kini merintih, ulah tangan-tangan jahil yang kini meminta belas kasih, menghadap pada Tuhannya yang Maha Pengasih. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Pemilik semesta telah menguji, memberi pelajaran kepada insan tak tahu diri,
yang mengingkari hakikat hidup ini. Tidak salah lagi, inilah teguran ilahi agar kita kembali pada jalan yang diridhoi.